Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firla Safitri. Saya salah satu mahasiswa program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat semester 6 Peminatan Promosi Kesehatan Stikes Indramayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang hipertensi. Yuk buat teman-teman yang kepo, apa itu hipertensi? Apa itu penyebab dari hipertensi? Dan gejala apa yang dirasakan dari hipertensi? Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Yuk langsung aja simak videonya. Apa itu hipertensi? Hipertensi biasa disebut juga dengan tekanan darah tinggi, di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis. Penderita yang mempunyai bacaan tekanan darah yang melebihi dari 140 sampai 90 mm hidrogrum saat istirahat diperkirakan mempunyai keadaan darah tinggi. Tekanan darah yang selalu tinggi adalah salah satu faktor risiko terjadinya. Yang pertama ada stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan merupakan penyebab utama gagal jantung kronis. Tekanan darah normal yaitu 120 sampai 130 mm hidrogrum per 85 sampai 95 mm hidrogrum. Tekanan darah normal tinggi yaitu 130 sampai 139 mm hidrogrum per 85 sampai 89 mm hidrogrum. Lalu ada stadium 1 hipertensi ringan yaitu 140 sampai 159 mm hidrogrum per 90 sampai 99 mm hidrogrum. Lalu ada stadium 2 hipertensi sedang yaitu 160 sampai 179 mm hidrogrum per 100 sampai 109 mm hidrogrum. Lalu ada stadium 3 di mana stadium 3 ini hipertensi berat yaitu 180 sampai 209 mm hidrogrum per 111 sampai 119 mm hidrogrum. Yang terakhir yaitu stadium 4. Stadium 4 ini adalah hipertensi maligna yaitu 210 mm hidrogrum per 120 mm hidrogrum atau lebih. Sejalannya bertambah usia, setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan sistolik terus meningkat sampai usia 80 tahun dan tekanan diastolik terus meningkat sampai usia 55 sampai 60 tahun. Apa sih penyebab dari hipertensi? Nah, yang pertama ada hipertensi primer, di mana hipertensi primer ini belum diketahui penyebabnya apa. Namun hipertensi ini diduga sebagai faktor umur, stres psikologi, dan keturunan. Lalu yang kedua ada hipertensi sekunder, di mana hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang disebabkan adanya penyakit lain. Sekitar 5-10% penyebab hipertensi ini adalah penyakit ginjal. Dan 1-2% adalah kelainan hormon, kontrasepsi oral, dan penyalahgunaan alkohol. Garam merupakan hal yang sangat sentral dalam penyebab terjadinya hipertensi. Hipertensi hampir tidak ditemukan pada golongan suku bangsa dengan asupan garam yang minimal apabila asupan garam yang kurang dari 3 gram per hari. Prevalensi hipertensi hanya beberapa persen saja, sedangkan apabila asupan garam 5-15 gram per hari, prevalensi hipertensi meningkat menjadi 15-20%. Di samping dari faktor yang telah saya sebutkan tadi, ada juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terjadi karena adanya stres psikososial, obesitas, dan kurang olahraga. Ini merupakan berpengaruh besar terhadap timbulnya hipertensi esensial. Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala, meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala ditimbulkan secara bersamaan dan dipercaya dihubungkan dengan tekanan darah tinggi.
dimaksud dari gejala ini adalah sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan. Itu adalah gejala-gejala dari hipertensi. Dan ada juga gejala yang mungkin timbul karena adanya kelainan pada pembuluh darah, yaitu mimisan, kencing darah, penglihatan terganggu karena gangguan retina, lalu ada nyeri dada, lemah dan lesu. Lemah dan lesu ini sering terjadi karena adanya gangguan iskemik pada pembuluh darah otak. Bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, teman-teman harus mengubah pola hidup teman-teman untuk berpedoman pada pola hidup yang seimbang dan bersih, yaitu antara lain berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol secara berlebihan, dan istirahat dan tidur yang cukup. Lalu menjaga berat badan dalam batas normal. Lalu ada olahraga fisik secara teratur juga ya teman-teman, karena itu adalah penting bagi kesehatan tubuh kita. Lalu ada menghindari dan mengatasi stres, pengaturan diet secara tepat, lakukan pengukuran tekanan darah secara rutin, dan juga minum obat hipertensi secara teratur sesuai dengan anjuran dokter, dan konsultasikan ke dokter bila timbul penyakit lainnya seperti jantung, diabetes mellitus, gangguan ginjal, dan lain sebagainya. Yap, mungkin segitu aja pembahasan aku kali ini tentang hipertensi, penyebab dari hipertensi, gejala dari hipertensi, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, setelah teman-teman melihat videoku ini, teman-teman bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dan mengubah pola hidup teman-teman menjadi lebih baik. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.